Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dihadiri Bupati Pati Sudewo. Sebelumnya, Komnas HAM datang ke Kabupaten Pati untuk mendalami penyebab demo 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati yang berakhir ricuh dan mengakibatkan korban luka baik dari pihak polisi dan juga massa. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Taj Yassin mengaku diperintah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi untuk memimpin upacara HUT RI di Pati karena Bupati Pati Sudewo sedang sakit. Taj Yassin juga menyatakan kehadirannya di Pati demi memastikan pelayan publik tetap berjalan dengan baik pasca demo besar warga menuntut Bupati Pati mundur Rabu pekan lalu. Sudah menghubungi gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat. Dan menugaskan saya untuk menjadi irup di Kabupaten Pati. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit. Itu yang disampaikan kepada saya dari Pak Gubernur. Komnas HAM sempat datang ke Kabupaten Pati untuk mendalami penyebab demo di depan kantor Bupati Pati Sudewo berakhir ricuh dan mengakibatkan korban luka dari polisi dan juga massa. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan pihaknya melakukan klarifikasi kepada Kepolisian Resort Kota Pati terkait langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas unjuk rasa. Komnas HAM juga sudah menerima laporan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Pramono Ubaid menuturkan, mereka harus mendengar dari kedua pihak, yakni pendemo dan polisi, hingga berimbang. Kita coba mendapatkan informasi berapa kekuatan yang dikerahkan, ya, satuan apa saja yang dikerahkan, lalu kemudian apakah prosedur-prosedurnya dijalankan dengan benar atau tidak, apakah ada tindakan-tindakan kekerasan yang berlebihan seperti penyiksaan misalnya yang dilakukan itu ada atau tidak. Nah itu yang kita klarifikasi ke tadi para pejabat utama di Polresta Pati semua hadir lengkap. Sebelumnya, DPRD Pati maraton membahas hak angket terhadap Bupati Sudewo. DPRD yang mendapatkan masukan dari masyarakat soal kekecewaan terhadap sikap Bupati Sudewo telah mengantongi 12 poin yang akan diusulkan untuk dibawa ke dalam pansus hak angket. Salah satu yang disorot diantaranya soal pemecatan 200-an karyawan RSUD Suwondo Pati. Salah satunya terkait dengan pengangkatan direktur, yang kedua terkait dengan pemberhentian karyawan yang hampir 220 karyawan Rumah Sakit Suwondo. Terus terkait dengan pajak, biarpun itu dicabut, kami juga akan mendalami ke dalam terkait dengan pajak, apa yang mendasari Pak Bupati bisa menaikkan seperti itu. Selain proses tata negara yang kini bergulir di DPRD, menyikapi reaksi masyarakat Pati atas kepemimpinan Bupati Sudewo, Partai Gerindra juga sudah memberi teguran keras. Gerindra berkomitmen mengawal proses yang menimpa Bupati Sudewo. Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki. Tim Pansus Hak Angket memiliki waktu 60 hari untuk mengelola aspirasi warga Pati yang ingin Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Namun, Bupati juga harus tetap bekerja, jangan sampai pelayanan publik terganggu akibat proses yang tengah bergulir di DPRD. Tim Liputan Kompas TV.
Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Iwan, kemarin pada saat upacara HUT ke-80 RI bahwa Bupati Pati Sudewo tidak hadir. Lalu benarkah bahwa saat ini kabarnya tengah sakit dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, selamat siang Juno dan saudara. Memang sejak di aksi unjuk rasa pada hari Rabu pekan lalu, yang menuntut Bupati Pati untuk mundur dari jabatannya karena dianggap sudah mencederai rakyat Pati dengan kebijakan kontroversialnya. Ini Bupati Pati belum muncul kembali. Artinya sejak hari Rabu kemarin Bupati Pati ini tidak tampak di acara-acara resmi, terutama ini pada waktu acara kenegaraan kemarin, ini Bupati Pati tidak tampak hadir di acara tersebut. Dan puncaknya pada saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 kemarin, ini untuk inspektur upacara diambil alih oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu Taj Yassin Maimun, di mana Taj Yassin ini mengaku diperintah oleh Gubernur Jawa Tengah untuk sementara menggantikan posisi Bupati Pati yang sedang sakit. Nah, mengenai sakit apa dan keberadaannya di mana, Taj Yassin tidak menyebutkan secara spesifik. Namun dia mendapatkan perintah dari gubernur, mengaku mendapat perintah dari gubernur untuk menggantikan Bupati Pati yang sedang sakit seperti itu. Nah, setelah ada informasi tersebut, Taj Yassin juga menghimbau kepada seluruh ASN dan Forkopimda di Kabupaten Pati untuk memastikan pemerintahan berjalan seperti biasa. Artinya jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ini terganggu dengan aktivitas Bupati yang belum diketahui keberadaannya. Juno. Ya Iwan, untuk saat ini ada waktu 2 bulan bagi Pansus DPRD Kabupaten Pati untuk melakukan hak angket, dan bagaimana perkembangannya, apakah lebih cepat dari jadwal yang ditentukan? Ya, setelah Pansus melakukan rapat secara maraton, yaitu pada tanggal 13 dan 14 Agustus kemarin, ini rencananya besok pagi, yaitu tanggal 19 Agustus, ini Pansus akan kembali menggelar rapat untuk memanggil sejumlah pihak yang akan dimintai keterangan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pati. Setidaknya ada 12 materi ataupun aduan dari masyarakat yang disampaikan kepada Pansus, yang dari ke-12-nya itu nantinya akan di cross check dari mulai bawah, sebelum nantinya dari Pansus akan meminta klarifikasi kepada Bupati secara langsung. Dan untuk meminta klarifikasi ini, harapan dari Pansus nantinya Bupati akan hadir secara langsung. Namun waktunya itu belum bisa dipastikan karena Ketua Pansus kemarin menyampaikan bahwa besok baru akan dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait. Seperti untuk besok hari rencananya akan memanggil dari DPKAD yang dalam hal ini dimintai keterangan terkait kebijakan menaikkan pajak yang sebesar 250%. Meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan, namun Pansus masih akan mencoba menggali informasi ada tidaknya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati. Dan Pansus masih mempunyai waktu 60 hari untuk melakukan pemeriksaan atau mengumpulkan bukti-bukti untuk nantinya akan dijadikan dasar sebagai upaya untuk memaksa angket untuk pemanggilan Bupati Pati. Demikian, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana upaya Pansus DPRD Kabupaten Pati untuk memeriksa dan juga menemukan bukti-bukti apakah adanya dugaan pelanggaran terhadap Bupati Pati Sudewo. Terima kasih atas laporan Anda, Iwan Miftahudin dari Pati, Jawa Tengah.